Halo teman-teman, jadi buat video kali ini saya akan membahas soal perancangan Uni NVT. Jadi saya recordnya ini jam setengah 9 ya, tanggal 2 Agustus 2025. Nah, jadi pada perancangan Uni NVT ini kita akan coba ubah dari yang asalnya bentuknya tabel seperti ini jadi diagram use case. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, tools yang harus teman-teman siapkan itu yang pertama StarUML, yang kedua tuh perancangan dari aplikasinya. Nah, yang ketiga kalau misalkan mau buat skema sementara itu bisa pakai Excalidraw, ini opsional aja. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan lakukan membuat perancangan StarUML-nya dulu. Nah, dimulai dari sini. Nah, kita beri nama perancangan kita. Nah, di sini namanya perancangan Uni INVT. Autornya kita semua. Ini kompaninya Reverse Corporation. Nah, sininya ini gak usah dulu diisi. Ini versi 1.0.0. Nah, oke. Ini buat luar dari model kita. Nah, ini dalamnya kita bisa buat ini kayak folder ya. Nah, ini modelnya. Terus di sini, nah ini dia file dari diagram kita. Kita kasih nama diagram use case. Nah, oke. Seperti ini struktur dari StarUML-nya. Nah, yang terus selanjutnya kita bakalan buat use case-nya. Nah, cara membuat use case-nya tuh yang pertama-tama kita harus di sini. Nah, klik model, langsung add diagram. Langsung di sini cari use case. Nah, ini dia use case. Nah, ini ngebuat satu lagi ya. Jadi ini kayaknya gak usah. Ini bisa dihapus. Nah, jadi ini use case diagram. Nah, yang pertama-tama tuh kita buat ini nih, objek use case subject. Kan ini. Atau mana ya? Harusnya ada di sini. Atau frame. Bukan. Kayaknya ini bener ya. Nah, ini kayaknya bener nih. Yang use case subject. Ini kita perbesar aja. Nah, di sini kita tulis sistem Uni INVT. Nah, ini sistemnya udah terdefinisi. Sekarang yang kita harus definisikan itu aktor. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di perancangannya, aktor yang ada di Uni NVT ini ada dua. Yang ke satu ada Sapras, yaitu sarana prasarana. Yang kedua ini usernya atau peminjam. Nah, jadi otomatis pada use case diagramnya kita bakal memiliki dua aktor. Yang pertama itu Sapras. Nah, ini Sapras. Yang kedua itu peminjam. Oke, ini sudah ada. Nah, ini dua aktornya sudah terdefinisi. Nah, sekarang yang harus kita definisikan itu fiturnya. Nah,
kalau misalkan melihat perancangan yang sudah saya buat, ini fiturnya itu, kalau fitur yang ini tuh terlalu general. Ini karena kelola akun tuh, dalam kelola akun ada subfitur lagi, itu ada kelola akun, tampilan kelola akun, tampilan detail, langsung aktivasi akun, tambah akun. Nah, mungkin kita bakalan lebih spesifik lagi buat use case nya. Oke, yang pertama kita bakalan buat fitur login, register, sama logout. Nah, ini karena di sini hak aksesnya tuh buat semua pengguna atau semua aktor. Nah, jadi kita bakalan buat di sini, kita tambah itu namanya login. Nah, ini dia login, kita taruh di sini aja. Nah, terus tambahkan ini panah generalization dari sini. Nah, sip, seperti itu. Nah, jadi ini udah tersambung ya. Nah, ini dia. Nah, pastikan tersambung seperti tadi. Nah, jadi Sapras itu, ini artinya Sapras bisa login. Nah, Sapras bisa menggunakan fitur login. Nah, kita tambahkan lagi garisnya dari peminjam ke login. Nah, jadi semua aktor bisa melakukan login. Nah, yang kedua kita tambahkan fitur, aduh, ini save dulu aja, kita pindahin di dokumen. Oke, langsung kita tambahin register. Nah, sip, kita tinggal tambahin lagi panahnya. Oke, terus ini register mungkin paling atas, ke situ. Lalu kita tambahkan lagi fiturnya, yaitu logout. Nah, seperti ini. So, kita tambahkan lagi garis yang ini. Oke. Nah, bisa dirapihkan sedikit, nah, kayak seperti ini. Nah, terus buat fitur selanjutnya tuh ada kelola akun, yang mana kelola akun tuh cuman bisa dilakukan sama Sapras. Nah, jadi semua fitur yang ada di kelola akun ini cuman bisa diakses sama Sapras doang. Jadi kita bakalan tambahin fiturnya di sini. Kelola akun. Oke, mungkin di sini saya bakalan pisahin ya, antara fitur tampilan kelola akun sama sistem kelola akun. Karena kalau mengikut perancangan yang di tabel ini, yang dimaksud kelola akun itu bukan sistemnya tapi tampilannya kalau mengikut yang di sini. Cuman buat yang diagram ini use case nya, ini arti dari kelola akun itu merupakan sistem inti dari kelola akun, dimana Sapras bisa nambah, mengubah, atau menghapus data akun. Nah, itu artinya dari kelola akun buat di diagram use case. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak usah tambahkan lagi fitur
tambah, ubah, sama hapus karena udah diwakilkan oleh kelola akun. Nah, yang kita tinggal tambahkan itu aktivasi akun. Aktivasi. Oke. Seperti itu. Nah, itu yang kelola akun sudah selesai. Lalu sekarang kelola aset. Nah, kelola aset ini dibagi menjadi dua kalau di sini. Jadi dalam fitur kelola aset itu ada fitur yang benar-benar buat mengelola asetnya, ada juga fitur untuk mengelola deskripsi aset. Nah, ini. Jadi deskripsi aset itu tergabung pada fitur kelola aset. Nah, jadi kita bakalan buat di sini fitur kelola aset. Nah, juga sama seperti kelola akun. Jadi kelola aset pada use case ini sudah mewakilkan sistem dari tambah, ubah, sama hapus itu aset. Nah, buat kelola aset seperti tambah, ubah, sama hapus ini cuman bisa dilakukan oleh Sapras. Oke, sekarang kita tambahkan garisnya seperti ini. Oke, terus kita tambahkan kelola deskripsi aset. Deskripsi aset. Oke, kita tambahkan garisnya. Kita bengkokkan dulu biar kelihatan rapih. Nah, sip. Ya, kalau misalkan mau rapi semuanya juga bisa tambahin yang seperti ini. Seperti itu. Terus kita tambahin lagi. Ya, cuma ini opsional aja ya. Kalau misalkan diagram teman-teman mau kelihatan rapi. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi ada fitur apa aja. Nah, terus ini ada yang satu subfitur ini detail aset. Nah, detail aset ini karena bisa dilakukan oleh aktor peminjam, jadi kita definisikan fiturnya. Oke, sini itu tadi namanya detail aset. Detail aset. Nah, detail aset ini bisa diakses oleh Sapras dan juga peminjam. Oke, kita rapihkan lagi. Oke, sip. Ini juga kita rapihkan lagi. Aduh, ini terlalu ke bawah ya. Nah, oke. Ini agak ke atasan dikit. Ini agak ini seperti itu aja. Nah, jadi seperti ini.
Terus buat fitur selanjutnya ada kelola catatan aset dan juga cuma bisa diakses oleh Sapras. Jadi kita buat fiturnya kelola catatan aset. Oke, sini kita tambahkan garis lagi. Oke, terus rapihkan lagi. Oke, sip. Tuh, kelola sama ini kok kehapus ya. Ini tuh kategori aset kelola kategori aset. Ini S-nya 2 karena ini penulisannya seperti ini di tabelnya. Oke, nah ini kita tambahkan lagi kelola kategori aset. Sip. Aduh, oke, kita ulangi lagi. Nah, seperti itu. Kita rapihkan lagi. Oke, nah ini untuk detail kategori karena bisa dilakukan oleh peminjam. Kita buat di sini satu fitur. Oke, kategori set. Lalu kita kasih garisnya lagi. Oke, sip. Ini cuman kayaknya minusnya dari ngerapihin dengan metode yang tadi itu kayaknya jadi garisnya jadi gak terhubung deh, gak terhubung sama ini ya. Ya cuman gak apa-apa, yang penting jadi rapih kelihatannya. Oke, yang itu sudah. Nah ini yang fitur ke-6 ada kelola lokasi. Nah, kelola lokasi itu buat fitur tambah ubah hapusnya bisa sama Sapras. Kalau buat itu tampilan daftar lokasi itu bisa dilihat juga oleh peminjam. Nah begitu juga dengan detail lokasi bisa dilihat oleh peminjam. Jadi kita buat fiturnya di sini. Tadi itu lokasi, kelola lokasi. Oke, kita tambahkan garisnya. Oke, sip. Ini ke bawah sedikit. Oke, langsung tambahkan fitur buat peminjamnya. Daftar lokasi. Oke, kita tambahkan lagi garisnya. Oke, sip. Seperti itu. Langsung tadi itu ada detail lokasi. Oke, ini garisnya tambahkan lagi. Oh, yang ini tadi daftar lokasi itu bisa dilihat juga oleh Sapras. Kita masukkan.
seperti itu. Ini juga kita rapihkan. Oke, ini juga. Nah, sip. Oke, buat fitur ke-6 sudah selesai. Ini totalnya ada 9 fitur ya. Jadi kita coba buat fitur ke-7 yang kelola asal aset. Oke, ini bisa diakses oleh Sapras doang ya. Kelola asal aset. Oke, kita tambahkan. Sip. Lalu kita berikan garis lagi, generalization. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah mewakilkan fitur dari subfitur yang ada di kelola asal aset. Nah, seperti itu. Terus buat fitur ke-8 nya itu kelola peminjaman. Nah, jadi buat penambahan peminjaman itu bisa dilakukan oleh peminjam. Nah, terus hapus peminjaman itu bisa dilakukan oleh Sapras, tetapi pada fitur kelola peminjaman itu tidak ada ubah peminjaman, jadi hanya tambah dan hapus. Dan karena peminjam yang merequest peminjaman ke sistem, jadi sistem tidak akan langsung menerima pinjaman, tapi bakalan dibuatkan sebuah seperti fitur pending dari peminjaman. Nah, nanti pendingnya itu bakalan di approve oleh Sapras. Nah, di sini ada fitur menerima peminjaman untuk menerima request dari aktor peminjam. Nah, seperti itu buat penjelasan singkat dari fiturnya. Jadi kita tambahkan, karena di sini gak ada fitur tambah, ubah, sama hapus, jadi buat di use case nya kita tidak akan tambahkan kelola peminjaman, tapi bakalan menambahkan dari sini, mungkin dari sini dan sini juga. Oke, kita bakalan tambahkan di sini, tambah peminjaman. Oke, tambah peminjaman itu bisa dilakukan oleh peminjam. Oke, kita rapihkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat lagi, ada daftar pinjaman sama detail pinjaman. Oke, sini taruh L, daftar pinjaman sama detail pinjaman. Oke, kita tambahkan garis lagi. Oke, sip. Terus yang selanjutnya itu ada menerima peminjaman sama hapus peminjaman. Ini bukan tambah, oh ya, tambah peminjaman. Ini sedikit salah, atau udah benar ya tadi? Peminjaman kayaknya udah benar, salah lihat aja tadi. Oke, kita bakalan tambahkan terima peminjaman. Kayaknya bisa juga ada salah kata, harusnya bukan menerima tapi terima.
Oke, kita tambahkan. Oke, langsung hapus peminjaman. Nah, oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa di fitur peminjaman ini Sapras bisa menghapus peminjaman. Nah, jadi guna dari hapus peminjaman itu buat menghilangkan data dari tampilan saja. Nah, karena nanti pada sistem sesungguhnya tuh kita bakalan menggunakan soft delete, yang artinya kalau misalkan satu data dihapus itu cuman berpengaruh di tampilannya doang. Nah, cuman pada database-nya data ini tuh masih ada, data peminjaman tuh cuman dihapus dari segi tampilannya doang, seperti itu. Jadi nggak akan benar-benar kehapus, dan ini juga berlaku buat semua data yang ada di fitur-fitur lain. Kayak data asal aset ini kan ada fitur hapusnya, yang juga gak akan menghapus secara permanen. Nah, seperti itu. Oke, ini fitur ke-8. Nah, selanjutnya fitur ke-9, fitur terakhir itu ada pengembalian. Seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Ada daftar pengembalian sama detail pengembalian. Daftar pengembalian, daftar sama detail pengembalian. Oke, kita garisi lagi. Aduh, ini kehalangin. Oke, seperti itu. Ini kepinggirin sedikit. Oke, terus ada menerima pengembalian sama terus pengembalian. Nah, kenapa di sini gak ada tambah pengembalian? Karena data pengembalian itu berasal dari data peminjaman. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada menerima pengembalian. Pengembalian sama, aduh, hapus pengembalian. Oke, kita kasih garis lagi. Oke, terus garis ini lagi. Nah, sip. Nah, jadi buat sistem dari UniNVT, fitur-fiturnya udah lengkap. Nah, mungkin ada beberapa fitur yang gak dimasukin, kayak ini mana tuh, nah ini kelola lokasi atau kelola yang lain. Itu kan sebuah tampilan, tadi udah dijelasin di awal video. Nah, kenapa alasan saya gak masukin ke sini, karena itu takut keliru sama ini fitur kelola aset atau kelola deskripsi. Nah, arti dari fitur kelola di use case ini merupakan sistem tambah, update, sama delete. Nah, kalau misalkan
kelola yang dimaksud di tabel ini merupakan sebuah tampilan kayak dashboard admin. Nah, seperti itu. Itu kenapa alasannya enggak memasukkan fitur tampilan kelola ini. Nah, mungkin buat lebih jelasnya tuh bisa dilihat situ. Sini ada manage. Itu artinya tuh mengelola. Manage itu. Nah, cuman bukan kelola seperti tambah, ubah, hapus, tapi lebih ke arah tampilannya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin buat videonya segini dulu ya, karena takut kepanjangan juga. Nah, ini udah 30 menit aja. Oke. Nah, see you in the next video.